usahanya kembali maju pesat. Pelarisan ini adalah pelarisan buku mayit. Di perutnya penuh dengan cakaran. Setiap malam berkulti, yaitu memberikan tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Just Bloko Misteri bareng saya Aryo Kundo. Terima kasih teman-teman yang sudah support selalu menonton video-video cerita misteri di Just Bloko Misteri ini. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Kisah misteri kali ini kita mendapatkan kiriman cerita mistis dari salah satu subscriber kita yang ada di Jawa Tengah. Ada seorang penjual rumah makan yang sangat populer sekali di era itu. Dan saat itu sebut saja namanya Janto. Jangan khawatir, semua nama dan tempat selalu disamarkan demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Janto ini mempunyai persugihan pelarisan yang namanya kuku mayit. Sangat seram sekali. Penasaran dengan cerita ini? Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Oke, apa kabar kalian semuanya dimanapun berada? Semoga kalian tetap selalu sehat. Dan terima kasih yang sudah selalu menonton channel Just Bloko Misteri dimanapun berada. Kalian semua support kepada channel Just Bloko Misteri, tentunya kita semakin semangat membuat cerita-cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Langsung saja, nggak usah berlama-lama teman-teman. Simak terus sampai tetes terakhir cerita malam ini. Pada era tahun 2004, tokoh namanya Janto. Janto ini seorang pengusaha kuliner yang sudah tidak diragukan lagi. Dia memiliki 4 cabang di kotanya. Kotanya ada di Jawa Tengah, di daerah Temanggung. Dan Janto ini memiliki anak buah yang begitu banyak. Satu usaha kulinernya mempunyai anak buah 10 dan ada 4 tempat. Awal cerita, si Janto ini dulunya memang sudah orang kaya. Janto ini seorang pengusaha turun-temurun dari bapak dan ibunya, dari orang tuanya, semua mewariskan usaha kuliner. Dan ternyata setelah berjalannya waktu, usaha Janto ini berkembang pesat di seluruh kotanya. Ada di 4 kota di seluruh di Jawa Tengah. Dan awal karir Janto, dia sempat memiliki hubungan gelap dengan seorang wanita malam. Dan Janto ini punya istri lebih dari 1. Istri yang resmi Janto 2, dan Janto masih memiliki wanita simpanan, yaitu seorang kupu-kupu malam. Yang tentunya harta benda Janto yang saat itu sangat melimpah dikasihkanlah kepada istri simpanannya. Kita tidak akan membahas tentang istri simpanan Janto, tapi si Janto ini punya kebiasaan aneh. Dan kebiasaan buruk Janto, dia berjudi, baik judi secara langsung maupun judi online. Janto
Sejak kecil sudah hidup mewah. Sejak Janto remaja, sebelum Janto memiliki keluarga, Janto sudah selalu dimanja oleh orang tuanya. Boleh dikatakan Janto ini golongan kaum-kaum jet set. Janto ini ramah sekali dengan semua anak buahnya, dan Janto tidak pernah memarahi satupun anak buahnya. Singkat cerita, si Janto ini saat si Janto masih kuliah, orang tuanya sudah begitu sepuh, usianya sekitar 65. Dan kebetulan ibu dari Janto ini sudah lebih dulu mendahului meninggal dunia. Dan semua anak buah bapaknya Janto ini yang mengurusi warung makan di 4 kota ini, semuanya paham betul seperti apa karakter orang tuanya Janto. Dan Janto selayaknya anak muda di zaman sekarang, Janto tidak tahu apa-apa tentang hasil dari orang tuanya. Yang dia tahu, Janto ini adalah kuliah dan dia main ke sana kemari dengan teman-temannya. Tahunya setiap hari ada. Karena yang Janto tahu dari kecil sampai Janto kuliah, orang tuanya sudah orang tua yang berada. Namun singkat cerita, setelah bapaknya mengalami jatuh sakit, disinilah Janto dipanggil oleh pembantunya. Waktu Janto masih kuliah di luar kota, Janto berada di kos, kebetulan ditelepon sama keluarganya disuruh pulang. Dikasih kabar bahwa bapaknya jatuh sakit. Tentunya Janto seorang anak tunggal di keluarga ini, siapa lagi yang mau meneruskan usaha-usaha dari orang tuanya? Kembalilah si Janto dari kosan di tempat kuliahnya untuk pulang ke kotanya di daerah Jawa Tengah, di Temanggung. Pulanglah Janto dari kosan karena dikabari oleh keluarganya bahwa Bapak Janto mengalami jatuh sakit yang mendadak. Pulanglah Janto ke rumahnya, dan kebetulan yang ada di rumah saat itu pembantunya dan juga sepupu Janto yang merawat Bapak Janto. Janto masuk ke kamar, "Bapak, kenapa ini Bapak seperti ini, ya Allah?" Janto histeris menangis karena bapaknya ini sakitnya aneh. Bapak Janto ini wajahnya pucat pasi seperti tahu, putih. Dan matanya selalu melotot. Namun tidak dibawa ke rumah sakit. Dia dirawat di rumah. Sempat pernah dibawa ke rumah sakit. Dan di lab semua secara medis tidak ditemukan penyakit sama sekali. Setelah diketahui bahwa Bapak Janto ini sempat ngigo dan berpesan kepada Janto, "Le, anakku, kabeh tak titipke kowe." Disinilah Janto tidak bisa memahami apa yang dititipkan oleh bapaknya. Bukan hanya usahanya yang dititipkan bapaknya kepada Janto, namun ada satu titipan yang sangat miris. Bahwa tepat jam 12 malam, Bapak bisa terbangun sendiri dan layaknya seperti orang yang sehat, memanggil-manggil nama Janto. Waktu itu Janto berada di teras sambil termenung dan dia bermain game. "Janto, Janto, Janto." Dengan suara berat bapaknya memanggil Janto. Masuklah Janto ke kamar bapaknya tersebut, dan ternyata bapaknya bertitip pesan. Bukan hanya meninggalkan usaha, namun juga titip apa yang selama ini dilakukan
oleh bapaknya. Semua kekayaan yang dimiliki keluarga Janto ini terbukalah pada malam hari itu. Ada apa Bapak? Kenapa Pak? Ada apa Pak? Kata Janto. Bapak Janto berpesan bahwa setiap malam Rabu Legi di hitungan Jawa, Janto harus merawat apa yang dilakukan bapaknya setiap malam Rabu Legi, yaitu memberikan tumbal kepada apa yang sudah memberikan kekayaan dan kelarisan seluruh usaha keluarga Janto. Ternyata di sini Janto kaget minta ampun. Dari kecil sampai usia kuliah, Janto tidak memahami semua itu. Janto hanya dengar-dengar dari omongan-omongan masyarakat, tetangga, dan juga kolega-kolega dari keluarganya, bahwa hasil kekayaan dari keluarga Janto ini kurang wajar. Karena apa? Usaha pertama kali orang seusia Bapak Janto pernah sesekali bilang sama Janto, tapi dianggaplah Janto itu omong kosong lah, zaman sekarang masa masih ada kayak gitu. Perasaan Janto seperti itu. Ternyata malam itu benar yang dikatakan bapaknya, langsung berpesan kepada Janto. Pelarisan ini adalah pelarisan kuku mayit. Dan semua diceritakanlah oleh bapaknya bahwa semua warung makan di berbagai kota itu, usaha yang sangat pesat itu, ribuan makhluk halus ada di situ, tapi tidak ada yang bisa melihat. Disinilah Janto mulai ragu dan bingung, harus meneruskan usaha orang tuanya, yang sedangkan usaha ini tidak hanya usaha biasa. Janto kebingungan. Bapak jangan meninggal dulu Pak. Sambil menangis Janto mengelus-elus bapaknya. Setelah menceritakan semuanya kepada Janto dan berpesan yang terakhir tadi tentang apa yang harus dilakukan Janto setiap malam Rabu Legi, diwariskanlah pesugihan pelarisan ini kepada Janto. Keesokan harinya Bapak Janto meninggal. Setelah prosesi pemakaman orang tuanya Janto, semua usaha tokonya disuruh tutup, semua berkabung. Dan kemudian dipanggillah semua kerabat orang tuanya, bahwa satu-satunya ahli waris semua rumah usaha-usaha ini adalah hanya satu-satunya Janto. Sambil Janto kuliah di semester akhir, hampir selesai, Janto melanjutkan usaha bapaknya. Singkat cerita, anak muda namanya. Dia di bulan depan sudah akan menikah, namun terlanjur keduluan orang tuanya meninggal. Akhirnya singkat cerita, setelah Janto menikah dan semua usaha itu dipegang Janto dan istrinya, Janto ini punya kebiasaan buruk. Dia terlena dengan kekayaan yang sudah ditinggalkan orang tuanya, semua usahanya berjalan dan secara manajemen Janto tidak tahu apa-apa. Taunya ada dan ada terus. Singkat cerita, satu usaha warung makan tepat di kota tempat Janto kuliah dulu kolab, bangkrut mendadak. Karena apa? Janto lupa untuk melakukan ritual warisan dari orang tuanya. Satu persatu usaha Janto ini menurun pendapatannya. Janto bercerita kepada istrinya bahwa apa yang terjadi dengan usaha yang diwariskan orang tuanya tadi, akhirnya memutuskan istrinya lah yang memegang. Namun Janto di sini teringat akan welingan dari orang tuanya.
bahwa ritual itu kalau sampai tidak dilakukan, maka seluruh kekayaan warisan dari orang tuanya tadi lambat laun akan lenyap semuanya. Disinilah Janto sudah mulai melakukan ritual seperti apa yang dilakukan orang tuanya dulu. Pergilah Janto ke suatu tempat yang mana Janto sudah diberitahu oleh orang tuanya. Ada salah satu kamar di rumah utamanya yang dari kecil Janto juga tidak tahu. Kamar di bawah tanah ada lorong, itu adalah tempat untuk pemujaan atau untuk tempat ritual memuja agar semua usahanya jadi lancar. Disitulah Janto sudah mulai meneruskan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tapi gagal. Tetap usahanya itu hancur semua. Tinggal satu usahanya yang masih buka dan banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan. Karena apa? Tumbalnya adalah karyawannya sendiri. Maka nggak aneh, banyak orang bilang bahwa usaha tersebut setiap kerja 1 tahun, 2 tahun karyawan di situ pasti ada-ada aja. Ada yang meninggal karena sudah tua, dan ada yang masih muda meninggal. Bukan di tempat itu, namun meninggalnya tabrakan, kecelakaan dan sebagainya. Dirunut dari kisah itu, si Janto mulai bernegosiasi dengan sosok yang membackup usahanya itu. Tapi perjanjian gaib yang dilakukan orang tua Janto ini tidak serta-merta bisa dikelabui begitu saja. Janto mulai kebingungan di sini, tidak bisa memberikan apa yang diminta oleh makhluk-makhluk yang telah membantu usaha Janto yang dari warisan tadi. Dan akhirnya Janto dengan istrinya itu sempat hampir mempunyai anak, tapi selalu gagal. Ternyata ada kaitannya bahwa Janto tidak bisa memiliki keturunan. Setiap istrinya hamil, gugur, tidak pernah jadi. Karena apa? Karena dari kecil Janto sudah ikut makan hasil dari pemujaan tersebut. Perjanjian semacam ini tidak bisa diingkari. Dan semua karyawan yang pernah ditolong, yang pernah dikasih uang untuk membuat rumah, untuk membeli motor, untuk kegiatan-kegiatan sekolah anaknya, semua karyawan itu yang dekat dengan majikannya, yaitu keluarga Janto dan Janto, saat ini semua sudah tahu dan takut. Gini ceritanya, ada salah satu karyawan di warung makannya yang dia dipanggil oleh Janto akan dijanjikan dibelikan sepeda motor. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Gus, Agus. Janto memanggil karyawan tersebut, sebut saja namanya Agus. Datanglah Agus. Iya Den, ada Daud Den. Gini, saya dengar-dengar anakmu butuh sepeda motor. Iya Den, tapi mau kredit, kata Agus. Udah tenang aja, ambil aja yang baru, nanti kamu dipotong gaji di sini. Agus sudah tahu bahwa senior-seniornya yang hilang dan meninggal itu akibat istilahnya diberikan kelebihan dari majikannya. Karena karyawan-karyawan yang sudah lama di situ tahu bahwa setiap dia diberikan kelebihan uang maupun dekat sekali, dipercaya, orang kepercayaan keluarganya Janto, selalu berakhir tragis. Maka dari itu Agus tidak mau menerimanya. Dipaksalah oleh Janto dan istrinya. Tetap Agus tidak mau. Dan akhirnya Agus keluarlah dari
pekerjaan tersebut. Janto mulai bingung. Karena apa? Di dalam perjanjian itu, setiap ingin menumbalkan untuk pemujaan tersebut, harus yang sudah memakan apa hasil dari kekayaan usaha tersebut. Disinilah akhir fatalnya Janto. Dan akhirnya si Janto mempunyai inisiatif mencari sendiri. Kali ini bukan pelarisan pesugihan warisan orang tuanya. Janto memberanikan diri mencari pesugihan Wewe Gombel. Di tempat ritual orang tuanya dulu, ditemuilah sosok Wewe Gombel. Apa yang dia kata? Aku pengen rapi karo kowe, kata Wewe Gombel. Dan Janto di situ dengan semangat, Janto mengiyakan dengan janji yang akan memulihkan kembali usaha warisan dari bapaknya tadi. Dan singkat cerita, usahanya kembali maju pesat. Namun ceritanya tidak hanya sampai di sini. Yang dipuja orang tuanya selama ini dan diwariskan kepada Janto, ada kecemburuan. Yang satu tidak pernah dipuja oleh Janto, akhirnya mengenaskan sekali. Pertama, istri Janto yang diserang oleh Kuku Mahe tadi. Istri Janto mulai jatuh sakit. Dan didiagnosa oleh medis tidak ada penyakitnya. Tapi istri Janto ini setiap habis maghrib selalu mengigau. Seolah-olah ketakutan dan dihantui terus. Dia melihat sosok yang sangat tinggi dan kurus. Semua kuku tangannya panjang. Kuku kakinya panjang. Dan ingin memakan istri Janto. Ceritalah istrinya kepada Janto. Mas, akhir-akhir ini aku ditemui sosok yang tinggi besar di lantai 2. Ah, tenang aja kamu. Gak mungkin kita akan jadi sasarannya. Janto menutup-nutupi. Karena Janto sudah memiliki pemujaan sendiri. Wewe Gombel tadi yang menjadi istrinya Janto. Juga layaknya seperti pernikahan. Janto juga menikah secara goib dengan Wewe Gombel. Janto bersetubuh dengan Wewe Gombel itu setiap malam Jumat Kliwon. Dan tentunya warisan dari bapaknya tadi mengincar keluarga Janto. Dan yang pertama istrinya yang diterkam oleh Kuku Mahe. Kalau mau menerkam Janto, tentunya Janto di-backup sama istri Wewe Gombelnya tadi. Dan disitulah petaka di keluarga Janto mulai. Keesokan harinya, istri Janto di ruang tengah, di ruang tamu, memperlihatkan seluruh tubuhnya kepada Janto. Di perutnya penuh dengan cakaran yang panjang-panjang, tidak robek, tapi bekas cakaran itu banyak sekali. Dan sakitnya minta ampun. Setelah dibawa ke rumah sakit, tidak ada bekasnya. Aneh. Janto sudah tahu bahwa itu perbuatan dari apa yang selama ini dipuja. Dan Janto merasa kecewa karena setelah dipuja ternyata warisan dari orang tuanya tadi tidak bisa membantu dan seluruh usahanya Janto mulai sedikit demi sedikit kolab. Dengan menikahnya Janto dengan Wewe Gombel tadi, usaha Janto kembali lagi sedikit pulih, namun Janto kehilangan istrinya.
Akhirnya istri Janto ini tewas, meninggal dengan perut yang membengkak dan penuh dengan cakaran. Singkat cerita, Janto yang saat itu masih melanjutkan ritualnya dengan Wewe Gombel, pulihlah usahanya. Di sini Janto mulai mempunyai gaya hidup yang lain. Janto menjadi pendiam. Dan semua teman-teman Janto tidak ada yang mau mendekat setelah kejadian meninggalnya istrinya yang dengan tidak wajar. 3 tahun kemudian Janto mempunyailah istri lagi. Karyawan yang baru masuk, seorang perempuan, dipinanglah oleh Janto. Dan ini tidak tahu apa-apa. Sempat teman-temannya yang senior-senior bilang bahwa Janto ini seorang duda. Namun tidak menceritakan sampai ke kejadian meninggalnya istrinya. Menikahlah Janto dengan karyawatinya tadi. Tepat di hari pemujaan Janto dengan istri Wewe Gombelnya, Wewe Gombel marah karena cemburu Janto memiliki istri baru lagi. Dan sasarannya kali ini Janto sendiri. Janto sudah mulai diteror oleh yang dipuja sendiri, yang merupakan istri dari Janto dan persugihan Janto, Wewe Gombel tadi. Semua masakan di warung makan Janto berbau busuk. Tidak ada satupun pembeli yang datang. Hancurlah usaha Janto lagi. Karena efek dari kecemburuan tadi. Semua kaget karyawan. Pak, semua masakan yang baru dimasak tadi semua berbau busuk, Pak. Gak mungkin. Janto mulai marah-marah sama karyawannya. Kamu pasti lupa. Enggak, Pak. Semua karyawannya bilang masakan yang masih ada di tempat masak, masa ada apinya, sudah berbau busuk. Dan ada satu karyawannya yang lihat bahwa di atas masakannya tersebut ada sosok menyeramkan yang semua keluar lendirnya dari mulut. Wewe Gombel tadi ada di atas masakan tersebut. Itulah. Tapi karyawan itu tidak berani bercerita kepada Janto, takut kena marah. Mulai ketahuan semua karyawan bahwa usaha ini tidak sewajarnya. Karena setelah kolab, kembali lagi rame. Seperti waktu dipegang orang tuanya. Ternyata sosok yang dipuja Janto ini mulailah beraksi marah. Dan kali ini bukan istri baru Janto yang jadi korban. Janto sendiri. Janto setiap malam merasakan panas yang sangat panas sekali. Bahkan sampai Janto ngigo. Istri barunya ketakutan. Diteleponkah seorang dokter. Dibawa ke puskesmas, dibawa ke rumah sakit. Tidak ada indikasi sakit apapun. Namun Janto kepanasan. Ternyata Janto jadi sasaran oleh Wewe Gombel. Janto makan dan semua makanan yang dimakan Janto itu adalah belatung. Wah, miris. Akhirnya perut Janto ini membesar. Disangkanya sakit liver karena Janto juga punya kebiasaan buruk minum minuman keras. Tapi di situ bukan hanya perutnya yang membesar, matanya Janto sering keluar darah. Pada akhirnya tidak tertolong, Janto meninggal
Karena keteledoran Janto dari awal diwarisi oleh orang tuanya dan menandingkan antara sosok pesugihan dari warisan orang tua dengan dia mencari pesugihan sendiri, Wewe Gombel. Istri Janto pun ikut kena teror. Karena istri Janto ini baru di situ dan belum banyak makan hasil daripada Janto dan keluarganya, maka istrinya Janto tidak sempat ikut kena imbasnya. Tapi Janto mati dengan mengenaskan. Dengan hancurnya perut Janto dan matanya keluar darah. Seperti ini kisah seorang pemuja iblis, Wewe Gombel. Nah, sebelum kita berpisah teman-teman semuanya, jangan lupa yang belum subscribe, segera tekan tombol subscribe agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa pesan dari Joshblog Misteri untuk kalian semua dimanapun berada, jangan sekali-sekali melakukan perjanjian gaib atau bersekutu dengan jin maupun iblis untuk memberikan kekayaan. Itu adalah tidak baik. Oke, semoga semuanya tetap selalu setia menonton cerita misteri dari channel Joshblog Misteri. Salam miris. Oh.